Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu di ruang virtual ini. Mohon perhatian kepada seluruh hadirin, acara pelatihan belajar dari mana saja dengan Google Workspace for Education akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Google Master Trainer Kemdikbud, Ibu Eli Mulyangsi SPD. Yang kami hormati keynote speaker acara pada siang hari ini, Pak Tantan Sutandi Nugraha, SSI MPD, yang mungkin keynote speaker belajar dari mana saja dengan Google Workspace for Education yang akan disampaikan oleh Bapak Tantan Sutandi Nugraha, SSI MPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul ya walaupun dengan hanya menggunakan video conference. Salah satunya ini bagian dari Google ya, karena tadi dikatakan bahwa pelatihan ini pelatihan belajar di mana saja dengan Google gitu ya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah ada 49 ternyata ya di ruangan ini, cukup banyak antusias. Kami atas nama Ikatan Guru Indonesia ya Ibu. terus menunggu masa depan gitu ya. Sekarang juga kita sedang beralih ke model-model yang mungkin sebelumnya belum terpikirkan. Ini terkait dengan kalau belajar di mana saja berarti ya mobile learning gitu ya. Bapak Ibu juga mungkin sudah mengenal ada e-learning, ada mobile learning, ada distance learning, apalagi ya yang setara dengan itulah. Nanti mungkin akan mendapatkan penjelasan ini dari istilahnya Master Google gitu. Nah, tentu kesempatan yang sangat baik, apalagi Kemdikbud sendiri sudah memberikan akses Google Suite for Education, diberikan kepada semua guru dan siswa bahkan gitu ya yang tercatat di Dapodik. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan berbagai aplikasi dan di dalamnya kaya sekali dengan fitur-fitur sehingga bisa mendukung apa yang kita sebut tadi dengan distance learning, mobile learning, e-learning, open learning juga ya. Karena ini relatif lebih fleksibel, apa yang dipelajarinya lebih terbuka, dan itu sebuah keniscayaan, tidak hanya sekali lagi untuk masa depan, sekarang juga kita sudah masuk ke bentuk-bentuk seperti itu. Nah, saya sendiri di IGI mengenal waktu itu memang dikatakan oleh Pak Gatot ya, bahwa e-learning ini akan menjadi sebuah tren baru dalam pembelajaran, mungkin 10-20 tahun lagi. Ternyata kondisi pandemi lah yang mempercepat semuanya itu. Tidak harus nunggu 10-20 tahun lagi, ya hanya 4 atau 5 tahun sejak kami di IGI menggagas kegiatan-kegiatan itu, ternyata sekarang video conference, learning management system itu sudah menjadi kebutuhan dan akrab dengan kita dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi tentu saja kita juga tidak tahu di dalam situasi yang tidak menentu ya, tidak menentu dalam arti penemuan-penemuan teknologi mungkin sangat dimungkinkan ya untuk terus berkembang dalam bentuk yang sekarang belum terpikirkan, dan itu nanti akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas juga. Nah, tentu kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi sehingga siap untuk menyiapkan, ya kita sendiri harus siap untuk menyiapkan siswa yang memiliki keterampilan-keterampilan ABA 21 yang akan bersaing di era global, sehingga lulusannya ya, karena pelatihan-pelatihan guru itu sebetulnya kan muaranya pada peningkatan mutu siswa ya, diarahkan untuk itu, untuk pengembangan kegiatan, proses, dan pada akhirnya hasil belajar siswa. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi salah satu bagian dari upaya ke arah itu. Tentu ada banyak hal lagi yang nanti bisa kita siapkan, kita bisa latihkan. Karena kalau di IGI sebetulnya saya berprinsip tidak ada yang lebih pintar dari yang lain, yang ada hanya
yang mau belajar ya berbagi ataupun dibagi sehingga pengetahuannya, wawasannya bisa merata lah begitu ya. Jadi terima kasih juga ini Bu Eli yang sudah menginisiasi, kemudian Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan silakan diikuti kegiatan ini sampai selesai. Yang terpenting kan bukan sertifikatnya sebetulnya, tapi apa yang Bapak Ibu pelajari, dan ini sifatnya juga open learning ya, jadi Bapak Ibu bisa mengeksplorasi, mengembangkan, dan bahkan diberikan kesempatan untuk menerapkan sendiri, tidak hanya yang diberikan oleh narasumber, tapi disesuaikan dengan kebutuhan, dengan keinginan Bapak Ibu untuk mempelajarinya dengan lebih luas. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama Bapak Ibu akan diperkenalkan dengan kegiatan 30 hari pertama menggunakan Belajar ID. Kenapa pentingnya Belajar ID nanti akan saya sampaikan sambil kita berjalan ya. Kemudian yang selanjutnya nanti Bapak Ibu sudah membuka Google Classroom-nya, ada tugas belum? Sudah membuka-buka tugasnya. Kenapa pentingnya? Seperti ini ya Bapak Ibu, kalau kita saat ini dalam masa pandemi, sebetulnya walaupun kita pembelajaran tatap muka, itu tidak akan efektif ya Bapak Ibu. Cina buat apa melakukan pembelajaran daring? Betul, namun apa untungnya sih untuk melakukan pembelajaran seperti ini, seperti daring kepada siswa? Ketika ada pemeriksaan ataupun ada ada supervisi, kita itu dengan mudah membuka aja Google Classroom-nya. Data-data setiap hari kita memberikan tugas, memberikan paparan ataupun Google Meet, semuanya lengkap ada di Google Classroom. Kita tinggal menuliskan saja kegiatannya. Kalau kita ya biasanya yang konvensional kita kebanyakan menggunakan WhatsApp group ya Bapak Ibu. Karena kita akan dibawa ke planet lain, kata coach di GMT itu, kita akan dibawa ke planet lain, betul Bapak Ibu. Karena gimana? Karena di Google Chat, apa sih bedanya? Kenapa Bu Eli itu menggunakan Google Chat? Kan WA lebih mudah. Kalau pertama kali itu pasti sulit Bapak Ibu. Nah, kalau pertama kali itu tantangannya kita belum terbiasa, pasti sulit melakukannya. Nah, kalau di Google Chat itu kelebihannya Bapak Ibu, kita bisa juga memberikan task atau tugas pada siswa, contoh ya. Terus data-data kita juga data-data untuk kolaborasi, untuk gotong royong ya, gotong royong saat pandemi itu bisa kita gunakan kolaborasi di Google Chat ya. Karena data-data foto yang seperti itu kita masuknya ke Drive. Kalau mau disimpan langsung ke Drive, bukan ke memori HP kita. Nah, udah berapa banyak Bapak Ibu habisin HP waktu pandemi ini? Kayaknya banyak yang ini lebih penting ya daripada kita menggunakan perangkat yang secara manual seperti kita sudah membiasakan kepada siswa itu literasi digital, insya Allah pembelajaran kita itu akan berhasil. Nah, sebelum kita mulai, sudah ada yang 30 hari pertama belajar di mana saja. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Yuk, ada. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ada, Bu. Nanti saya share juga ini ininya. Sebentar, ini ada yang masuk dulu. Kegiatan kita padat, bisa kita kegiatan itu di mana aja ya Bapak Ibu. Tapi kita bisa mengajar dari mana aja. Kebetulan minggu-minggu kemarin saya melaksanakan kegiatan diklat yang untuk mengajar itu sangat sempit waktunya. Namun dengan online seperti ini saya tidak pernah telat memberikan materi kepada siswa saya. Kenapa? Karena Kenapa? Karena saya menggunakan sistem daring seperti ini. Nah, seperti itu ya. Baik. Jadi kemanapun kita bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop ya, mengajarkan. Aplikasi Drive
sudah di HP-nya. Betulnya kita memiliki Drive yang di Android, ya, betul ada. Suka digunakan tidak? Suka digunakan tidak? Tidak, Bu, kadang-kadang. Tidak. Kadang-kadang. Nah, sayang Banyaknya sekali ya. tidak. Banyaknya tidak ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nah, sangat bermanfaat ya Bapak Ibu sebetulnya. Apalagi kita sekarang udah punya akun Belajar ID. Apa bedanya Bu? Akun Gmail biasa sama Belajar ID? Nah, salah satunya di Drive ini ya Bapak Ibu. Kalau di akun Belajar ID habis Drive-nya karena ini ya, karena udah dikasih Drive yang luar biasa ya. Nah, nanti dibaca lagi di sana Drive-nya berapa yang sebetulnya ya. Sudah ada. Nah, ini mengapa juga akun Belajar ID karena mudah digunakan, aman Bu. Kalau kita pakai sistem cloud aman, di awang-awang Bu. Nah, sistem cloud itu. Terus fitur kolaboratif, apa pentingnya sih kolaboratif? Kita ingat dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau profil pelajar Pancasila diterapkan, ketika kita menggunakan kelas daring, menggunakan profil pelajar Pancasila itu bisa kita melakukan kolaboratif ya, kolaboratif kepada siswa kita. Jadi walaupun berjauhan, tapi kita bisa melakukan kolaboratif. Kalau sistem konvensionalnya itu kita diskusi Bapak Ibu, bisa ya. Jadi semuanya menulis di suatu file. Nanti Bapak Ibu juga akan saya perlihatkan bagaimana kolaboratif. Nanti Bapak Ibu harus ini ya, menunjukkan potensi desa wisata di daerah masing-masing. Boleh deh, kalau nggak ada desa wisata nanti Bapak Ibu harus upload ke slide masing-masing dengan nama Bapak Ibu, kemudian ada foto desa wisatanya. Kita kan kalau kemarin saya itu potensi kabupaten masing-masing, tapi nanti kalau Bapak Ibu harus harus memfoto desa wisata masing-masing ya. Di mana sih yang paling pojok-pojok desa wisata yang indah itu menurut Bapak Ibu di sekeliling rumah? Nggak usah jauh-jauh, kayaknya kalau jauh-jauh keadaan seperti ini tidak mungkin dilakukan ya. Yang di samping rumah nggak apa-apa, di belakang rumah ada sawah jepret, ini sawah di mana seperti itu. Boleh ya. Kalau di Jati Pak Riki kan banyak tuh yang indah-indah, boleh deh pohon. Nah seperti itu, atau sungai Sungai Cileur misalkan, kalau yang deket Cileur ya Pak Kiki ya. Nah boleh bebas. Ardilaya, nah keren banget ya Ardilaya. View-nya bagus banget, yang view-nya bagus-bagus nanti silakan kolaborasikan. Nanti boleh Bapak Ibu saling bertanya jawab ya. Di kolaborasi itu Bapak Ibu bisa bertanya jawab, bisa saling memberi komentar. Nah, seperti halnya Bapak Ibu mengajar. Bunganya bisa dijepret katanya, kata Bu Teti. Boleh. Kalau view-nya bagus boleh ya. Bunga juga kita punya bunga, taman bunga ya. Boleh kita kolaborasi di sana, boleh tanya-tanya. Nanti jadi jualan dong Bu Teti. Nah, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, apalagi selain kita kolaborasi ada integrasi. Jadi integrasi itu kita hanya menggunakan satu akun, tapi untuk semua hal. Bu, gimana ini akun belajarnya untuk seumur hidup atau tidak? Betul Bu, untuk seumur hidup ya. Seumur hidup kita bisa menggunakan akun belajar ini ya. Pengelolaan sumber belajar. Kenapa pengelolaan sumber belajar? Karena di Google itu kita bisa explore beribu-ribu sumber belajar Bapak Ibu. Selain kita bisa memfoto dari aslinya, dari cara original, kita bisa menguploadnya ke sumber pembelajaran kita. Kemudian kita juga bisa jangka panjang ya. Penjelasannya tentang akun Belajar ID. Aktivasi akun Bapak Ibu udah hebat ya, berarti kemarin sudah mampu masuk ke sini dengan menggunakan akun belajar, berarti Bapak Ibu udah mampu aktivasi. Ada masalah dalam aktivasi Bapak Ibu? Terbatas, aman ya, udah jelas ya seperti itu. Kemudian awas Bapak Ibu, kemarin ketika aktivasi itu jangan lupa passwordnya diingat-ingat. Jangan sampai kayak di sekolah saya, itu kan akun pribadi, mau disembunyikan aja, nggak dikasih tahu sama orang lain, ternyata pas sekarang dibuka lupa. Nah seperti itu ya Bapak Ibu.
Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi Bapak Ibu diingat-ingat gitu ya. Ini ada yang bertanya juga di sini di kolom chat. Bu, ini saya Meet-nya menggunakan akun Belajar ID. Tidak apa-apa, boleh banget Bu. Boleh banget ya. Kita menggunakan akun Belajar ID. Boleh banget. Nanti kemudian ini di akhir kegiatan Bapak Ibu ini akan dilaporkan ke Repo. Repo itu berarti menggunakan akun Belajar ID ini untuk pembelajaran virtual seperti ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan Gmeet ya. Gmeet ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu ini gratis Bu. Bapak gratis ya. Jadi kepada siswa kita bisa menggunakan Gmeet. Nanti Bapak Ibu bakal dipandu bagaimana sih membuka pembelajaran menggunakan Gmeet, menggunakan Google Classroom seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tenang, bisa bawa oleh-oleh ke sekolahnya nanti dalam pembelajaran. Wah, misalkan Bu Siti sekarang sudah bisa membuka pelajaran secara online dan maksimal. Nah, seperti itu. Misalkan seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu akan dipandu. Bisa juga nanti Bapak Ibu dijadikan best practice ya. Best practice juga boleh ya kalau buat yang ASN. Misalkan pembelajaran menggunakan Google Meet-nya itu berhasil. Nah, saya mau menyusun best practice pembelajaran, misalkan tema lingkungan sahabat kita menggunakan virtual Gmeet kelompok misalkan. Nah, kenapa kelompok? Karena kalau di saya pembelajarannya itu tidak semua memiliki perangkat Android, hanya ketua kelompoknya saja yang memiliki perangkat Android. Jadi saya mewajibkan setiap anggota kelompok itu menggunakan Android-nya ya, ketua kelompoknya yang wajib memiliki Android seperti itu Bapak Ibu. Contoh bisa jadi best practice, bisa jadi angka Bu. Bisa jadi angka Bu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita Bu juga bisa untuk Belajar ID, kalau akun Gmail biasa itu maksimal bagusnya itu cuma 25 bisa lebih, bisa maksimalnya bisa 250 ya, bisa 250 orang. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang kepala sekolah, bisa ngundang satu sekolahan tuh orang tua buat Gmeet gitu. Seperti itu ya. Bisa mengundang 250 kalau lebih dari 250 bagaimana? Kita juga kalau nanti Bapak Ibu lebih dalam lagi, kita juga bisa membuka Gmeet dengan waktu bersamaan dengan membuka beberapa kelas seperti itu. Jadi jangan khawatir. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut menggunakan akun Google Classroom. Kalau akun Google Classroom kita bisa mengundang 20 siswa dan akun pribadi ya, 20 siswa dan 20 guru maaf dan 250 siswa. Kemudian kalau akun belajar bagaimana Bu, Pak? Kalau di SD kita nggak mungkin ya ada 1000 siswa. Nah, tapi kalau untuk SMA kita bisa mengundang 1000 siswa Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengundang satu kelas itu 1000 siswa. Seperti itu. Jadi enak ya, kapasitasnya juga luar biasa seperti itu. Kemudian ini ada penugasan di Google Classroom. Penugasan di Google Classroom itu terbagi beberapa jenis, ada 3 jenis ya. Bapak Ibu bisa melihat ada akses melihat, akses edit dan akses dibagikan setiap setiap akun Belajar ID ya. Jadi bisa lebih banyak lagi. Kemudian ini ya, memindahkan data bisa nggak? Saya mah udah nanggung punya Gmail biasa, udah saya cinta mati deh sama Gmail biasa. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, data-data kita bisa kita pindahkan juga ke akun Belajar ID. Nah, karena kapasitas yang luar biasa juga ya. Bagaimana caranya? Nanti bisa Bapak Ibu mendownload foldernya di Drive, kemudian kita upload lagi dengan mengekstraknya, kemudian kita upload lagi ke Drive akun Belajar ID kita. Nah, kalau di Google kita punya touch. Nah, seperti ini Bapak Ibu pasti di Android-nya punya ikon-ikon seperti ini. Nah, ikon-ikon seperti ini
Pasti Bapak Ibu punya, cuma Bapak Ibu tidak pernah update. Karena ketika saya pertama kali melakukan pengimbasan itu kepada perorangan ya, pengimbasan perorangan maksudnya, ternyata sudah punya banyak, namun punya aplikasi Google ini, namun tidak pernah digunakan, malah menyempit-nyempit Android kita kan. Nah, sayang sekali gitu kalau tidak digunakan seperti itu. Nah, ini ya. Terus kalau kita menggunakan flash disk juga kita datanya hilang, rusak karena virus bisa. Kemudian ini memori laptop atau Android kita penuh. Ibu, ini bagaimana? Karena kita mengumpulkan banyak foto. Nah, banyak foto yang dikumpulkan memenuhi HP kita, tapi dengan kita sinkronisasi foto kita itu ke Google Foto, akan banyak manfaatnya Bapak Ibu. Jadi ketika ditanyakan itu akan sulit ya. Kalau di Google Foto atau di Drive kita bisa mendownloadnya dengan enak ya. Karena udah waktunya, datanya kapan kita mengerjakan seperti itu Bapak Ibu. Karena saya banyak terbantu sekali dengan Google ini dalam kegiatan sehari-hari. Kita bisa menge-share apapun dengan ini ya, dengan rekan-rekan yang lain gitu ya. Nah, oke. Ini juga nih Classroom ya, fitur-fiturnya nanti ada ya. Oh, Bapak Ibu. Nah, perlu Bapak Ibu tahu ya, karena di Google ini walaupun Google itu canggih banget ya, Bapak Ibu, tapi sebetulnya tidak pernah akan ada yang bisa mengalahkan guru Bapak Ibu. Nah, tetap kuncinya ada di Bapak Ibu. Oh, itu kelihatan Bu, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Nah, Bapak Ibu, semuanya guru hebat pastinya di sini ya, Bapak Ibu. Nah, saya yakin sekali yang hadir di sini, yang punya antusiasme belajar itu guru-guru hebat semua. Karena saya yakin kalau tidak punya, bukan guru hebat yang pengen belajar jam segini seperti itu, ini luar biasa Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi. Dari IGI pun mengapresiasi. Oh iya, kebetulan kemarin kita juga kan dari IGI itu kegiatannya hal-hal seperti ini supaya diperbanyak. Kita memang sharing and growing gitu ya. Jadi kita belajar bersama Bapak Ibu, bukan berarti saya lebih pintar atau lebih pandai, tidak ya Bapak Ibu. Tapi mungkin saya lebih dulu mengetahui materi-materi ini seperti itu. Oke, nah ini kita mulai ke praktek ya. Kita mulai ke praktek Bapak Ibu. Bapak Ibu akan diarahkan ke kalau pakai laptop bisa sekalian praktek Bapak Ibu ya. Nah, nanti boleh sambil bertanya juga boleh ya. Di perjalanan kita sambil bertanya supaya nanti ada. Nah, ini kosong ya Bapak Ibu. Bagaimana kita mau masuk ke Drive? Bapak Ibu ada beberapa cara kalau kita mau masuk ke Drive. Di bawah ini ada titik 9, ada Bapak Ibu, kelihatan tidak? Ada Bu. Nah, di titik 9 ini kita bisa, oke. Nah, ada titik 9 seperti itu ya. Baik, kita mohon maaf, kita buka langsung drive-nya. Nah, dengan titik 9 ini, Bapak Ibu bisa mencari di sini ya, langsung mencari produk-produk yang ingin Bapak Ibu gunakan. Misalkan kalau Bapak Ibu mau Drive. Oke. Nah, ini logo Drive-nya seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan diberikan tugas, kemudian Bapak Ibu juga harus mengisi leaderboard-nya ya, kemampuan Bapak Ibu di mana. Nanti bisa saya tahu, oh Bapak Ibu kurangnya ini, seperti itu. Nanti Bapak Ibu yang checklist sendiri di leaderboard ya. Leaderboard itu untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu ya dalam. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Ini Drive di titik 9 ini. Kita bisa menggunakan titik 9 ini. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Ada Bu, ada. Nah, Ada. di sana di titik 9 itu bisa ada akun, ada Gmail, ada Drive, ada Classroom, dokumen, spreadsheet, slide, kalender, chat, Gmeet, formulir. Ibu jangan kaget, di akun biasa itu tidak selengkap
Belajar ID ya. Jadi untuk akun Belajar ID ini sangat lengkap fitur-fiturnya atau tool-tool Google-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau kita, nah ini untuk Drive ya Bapak Ibu, kita tutup dulu. Ini udah dibuka, Bapak Ibu bisa tadi ke titik 9 ini, atau Bapak Ibu juga bisa melihat fitur dibagikan dengan saya. Oke. Nah, seperti ini banyak ya. Bisa. Bapak Ibu pernah ini enggak? Bapak Ibu pernah men-screenshot layar tidak, Bapak Ibu? Pernah, Bu. Pernah. Ada yang bisa menunjukkan bagaimana cara men-screenshot layar? Bagaimana? Oh ya, Pakai Windows Shift sama S. nah, ada yang Screen. berarti di apa di snipping keyboard? dulu, Bu. Ya, di keyboardnya ada print screen atau PRTSC itu ya, print screen artinya. Yeah. Nah, ada yang udah memberitahu, ada yang pakai tombol lain tidak? Ini Bu Nunung, terima kasih Bu Nunung. Apalagi Windows Shift S. Nah, itu ya. Ya, Karena Windows nanti, S, Shift ya, S. nanti Bapak Ibu bakal atau harus men-screenshot layar Bapak Ibu untuk laporannya, untuk menyerahkan tugasnya. Jadi pekerjaan Bapak Ibu screenshot ya, kemudian ditempel ke slide. Nah, ditempel ke slide, kemudian lakukan lagi sesuai dengan panduan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat di sini, kita kembali lagi ke sini, ini panduannya. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu pernah dengar guru berbagi tidak? Nah, kalau pernah dengar guru berbagi, kita upload salah satu RPP kita di sana, kemudian saya daftar, alhamdulillah bisa diterima ya, diterima jadi GMT. Kemudian yang intinya kita punya akun SIM PKB ya, Bapak Ibu, karena itu dalam semua kegiatan kita itu kita dimonitor dengan akun SIM PKB ya. SIM PKB. Nah, namun untuk pembelajaran kita diberikan juga akun belajar seperti itu ya. Kemudian kita akan melihat di panduan ini, di panduan ya, mengerjakan tugas praktek seperti ini. Nah, Bapak Ibu ini, nah Bapak Ibu harus bisa membuat sebuah folder pada Drive kita ya, membuat sebuah folder. Bagaimana membuat folder Bapak Ibu? Ada yang tahu tidak? Nanti di screenshotkan seperti ini ya. Ini hasil screenshot ya. Nah, membuat folder di Drive ya. Kalau yang belum tahu, kita dari Bu Nunung, kalau tambah new folder boleh enggak? Nah, ya boleh Bapak Ibu. Karena ini tugasnya itu kan membuat folder ya. Berarti di sini Bapak Ibu, lihat di sini, boleh dari titik tanda plus ya. Ini ya. Ada ke tanda plus, ada, kita klik ya tanda plusnya, klik. Nah, ini ada folder ya Bapak Ibu, diklik ya foldernya ini, kita buat folder. Judulnya disuruhnya exam material. Nah, disuruh judulnya exam material, oke, buat. Nah, ini Bapak Ibu udah bisa membuat folder yang judulnya exam material seperti itu ya. Di panduan disuruhnya seperti itu. Kemudian di dalam folder ini Bapak Ibu harus membuat satu Google Doc, satu Google Slide, satu Google Sheet ya. Apa bedanya? Nah, di sini Bapak Ibu di exam material ini kita masuk ke exam material. Nah, di sini kemudian kita boleh tambah dari sini, boleh dari titik 9, kita buat Google Doc dokumen dari sini ya Bapak Ibu. Ada ikon dokumen, ada kelihatan? Nih ya, boleh dari tambah dari sini yang tadi, tapi di bawah kita gunakan Google dokumen atau template-nya kosong ya, blank template ya. Kita pakai blank template, nah seperti itu. Oke, di sini tugasnya itu silakan beri judul. Nah, di sini ada, udah kelihatan Bapak Ibu? Ada, Bu. Ya, nah ini contohnya ya. Kita harus membuat seperti ini, kemudian ini Google Dokumen, kemudian Google Slide. Seperti apa ya? Seperti kalau di kita yang biasa kita gunakan itu kayak PowerPoint seperti itu.
Ini namanya Google Slide. Nah, ini caranya ke sini tambah. Kemudian, nah ini tambah. Kemudian di bawah, nah ini ada Google Slide. Nah, ini silakan Bapak Ibu boleh dari template, boleh presentasi kosong. Namun di panduan itu boleh juga dari titik 9 Bapak Ibu di sini. Ada juga, nah slide. Nah, seperti ini boleh dari mana aja sama ya. Kalau kita menyimpannya di Excel material, buka dulu folder ininya. Kemudian yang ini Google Slide. Ya ini Google Slide ini kita harus memberi nama. Maaf ya kalau di sini ada guru bahasa Inggris. Saya bukan guru bahasa Inggris, jadi Inggrisnya agak ngaco. Belum tersimpan ya, ternyata namanya belum pan. Nah, ini udah ada Google Slide, ini ikonnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat Google Sheet ya. Google Sheet itu bisa kita tambah, kemudian kita klik Sheet, ya Google Spreadsheet ya maksudnya, Spreadsheet. Kalau kita yang biasa kita gunakan itu adalah Excel. Kita biasa menggunakannya Excel ya. Kita bisa juga begini. Kita kalau sudah kita screenshot ya. Kalau sudah membuat semuanya, nah kita rekam layar atau tangkap layar. Nanti di tugasnya Bapak Ibu rekam tangkap layar, kemudian disimpan, disisipkan. Nah, kalau udah 3, nanti spreadsheet-nya masih berputar. Kalau udah 3, ininya di screenshot, disimpan ke tugas ya. Hasilnya. Kalau menyimpan hasil screenshot bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa? Baik, Google Slide, kemudian yang 2 lagi itu masih dan Google Doc, dan satu lagi itu masih judul-judul itu ya, belum masuk ke isi maksudnya. Iya betul Pak Kiki. Iya betul. Betul sekali Pak Kiki. Itu baru judul-judulnya aja gitu ya. Jadi yang Bapak Ibu screenshot, yang Bapak Ibu buat itu minimal Bapak Ibu udah bisa membuat file sama folder gitu Pak Kiki. Jadi kalau bisa membuat file sama folder, berarti Bapak Ibu nanti pelaksanaan dalam pembelajarannya pun sama bisa membuat seperti itu. Oh kemarin kalau membuat misalkan saya itu biasanya menggunakan bahan ajar itu berupa Google Slide ataupun Google Doc. Terus kita link-linkkan ke mana aja gitu. Jadi seperti itu Bapak. Nah, seperti itu. Ada lagi? Sebentar ya sambil menunggu, ini laptopnya agak kurang bagus nih. Karena hujan mungkin sinyalnya jadi lup-lup. Begini ya, keuntungan yang dapat kita dapatkan buat kita menggunakan Google Slide, Google Doc, karena sudah terintegrasi dalam LMS yang tadi ya, ke Google Classroom-nya. Di Google Classroom kita bisa menilai, memberikan komentar, kemudian kita juga bisa mereview ini original atau tidak gitu. Kalau kita upload, anak-anak itu bisa mengcopy gitu dari orang lain. Tapi kalau ini kan dibuat sendiri. Coba aja Bapak Ibu nanti tugasnya. Bisa nggak mau ngirimin misalkan tugasnya Pak Kiki saja punya Bu Siti saja, nanti nggak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau diupload dari laptop auto itu bukan lagi bentuknya bukan Google Slide, tapi jadi PPTX seperti itu. Nah kalau itu mau coba-coba upload misalkan seperti itu. Seperti itu. Terus Bu nih ya Bu. Ya. Untuk fit Google Slide, Google itu jadi semua siswa bisa mengeditnya, tapi filenya itu cuma satu gitu. Jadi filenya itu cuma satu aja seperti itu. Bu, yang mau bertanya Bu Yuliawati, silakan. Ya. Tadi kan sempat live saya di Meet-nya. Terus untuk nama foldernya itu kan exam material. Terus untuk isi file Google Doc-nya judulnya Google FUNU. Ya. Tapi tadi saya ketinggalan untuk Google Slide-nya judul filenya apa? Nanti di panduan ada Bu semuanya. Google. Di panduan di Google Classroom-nya, di panduan Google Classroom-nya sudah ada panduannya. Gimana Bu? Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Ini kalau
Kalau untuk yang barusan sih udah agak-agak terang benderang gitu ya. Ya. Ada lebih Mudah-mudahan gitu Pak Kiki. nanti ke depannya Bu Eli saya lu sukanya itu tampilan itu yang link antar link gitu ya, sehingga di slide kita itu tidak banyak kata-kata tetapi nanti ngelinknya itu enak gitu ya. Oh iya. Itu kita pakai di mana biasanya Bu? Saya menggunakan itu Google Doc ya. Biasanya saya menggunakan Google Doc bisa, Google Slide bisa, seperti itu. Terus kita download, kita share, tuh di dalamnya udah ada link-linknya. Jadi kita hanya menyimpan ikon-ikon. Seperti yang saya lakukan itu, saya memberikan tugas itu biasanya berupa proyek ya ke anak-anak, dengan panduan-panduan biasa dari YouTube gitu, dari YouTube atau dari YouTube kita masing-masing boleh. Yuk kita adopsi dari YouTube orang lain juga boleh. Kita tinggal menyisipkan link, kemudian di-share ke anaknya berupa PDF, bisa langsung anaknya menggunakan. Nanti kita bisa coba untuk lebih lanjutnya ya Pak Kiki. Oke, untuk Bu Wida ini terdengar tidak suaranya? Dengar? Ya, cuma Terdengar. ininya belum terlihat ya. Oke, baik. Setelah tadi menggunakan, nah kemudian tadi Bapak Ibu setelah membuat folder exam material, Bapak Ibu diharapkan membagikan ya, membagikan folder tersebut. Bapak Ibu udah biasa tidak membagikan folder? Nah, membagikan bagaimana sih cara membagikan link ya? Membagikan link folder ya, membagikan folder yang kita punya ya. Contohnya seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, ini saya udah kelihatan yang exam material ini ya. Exam material. Saya bagikan seperti ini. Klik kanan Bapak Ibu di sini di foldernya. Klik kanan ya. Sebentar ini ada yang masuk. Ini klik kanan begini. Kemudian ada bagikan. Nah, ini ada bagikan ya Bapak Ibu, klik bagikannya. Kemudian seperti itu terus ya, semua aplikasi pun nah seperti ini. Ini ada dibagikan kepada Kak Stephen ya, coach saya. Nah, ini dibagikan seperti ini. Nah, ini dibagikan akses editor, aksesnya dilihat. Nah, aksesnya editor. Berarti kalau akses editor ini kan aksesnya ada 3 jenis, ada penglihat saja, ada pemberi komentar. Jadi kalau disuruhnya editor, klik aja checklist editornya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita kirimkan seperti akses edit ini ke sesuai orang. Misalkan mau menambahkan di sini, ya misalkan mau ke Neng Hasanah misalkan ya. Nah ini Dede ya, Dede Nur Hidayah. Nah misalkan akses editnya ke Dede Nur Hidayah, tinggal dikirim. Nah seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah tinggal dikirimkan. Kemudian Bapak Ibu juga kalau sudah dikirimkan bisa membuat link. Nah dapatkan link di sini. Kalau dibagikannya itu kita apa yang dibagikannya, tapi linknya ini dapatkan link. Nah, dapatkan link. Nah, ini yang Bapak Ibu salin link. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa membagikan ke orang yang sesuai kehendak Bapak Ibu. Kalau ke siswa Bapak Ibu silahkan. Kalau mau ke orang lain juga misalkan, Bu Wida, tolong koreksi yang ini. Saya membagikannya akses editor ke Bu Wida. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya kalau kita mau menghapus lagi aksesnya, tinggal dihapus saja, udah selesai seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membagikan folder, kemudian membuat drive, bagaimana kita membuat ini ya,
kita berhenti dulu untuk ininya. Kita masuknya membuat dokumen ya. Kita masuk ke exam material tadi. Maaf, sebentar ini ada 2 exam materialnya. Diseminasi. Nah, oh ini ada yang mau masuk lagi. Sebentar, kita akan kita membuat dokumen. Nah, nanti Pak Kiki kita akan belajar bagaimana sih Pak Kiki pengen linknya itu Google Dokumen atau bahan belajar mandirinya itu canggih gitu ya Pak Kiki? Ya. Oh, siap. Sambil di sini sambil kita berjalan ya bagaimana saya membuat membuat seperti itu ya. Baik. Wah, Pak Hafid hebat. Sudah selesai tugasnya katanya Pak Kiki. Nanti Mantap, tanya. Alhamdulillah. Mantap, suhu kedua dia, suhu Mantap, kedua. mantap Pak. Hebat. Oke, kita akan membuat seperti ini ya Bapak Ibu. Contoh kita akan menyisipkan. Maaf, belum dibagikan ya ininya. Oke, sambil berjalan. Tapi nanti kerjakannya Bapak Ibu sesuai dengan panduan saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat link-link seperti itu, silakan Bapak Ibu nanti eksplorasi sendiri di sekolahnya masing-masing. Contohnya begini, Bapak Ibu mau mengetik tulisan if I can Google anyone can ya. Nah, seperti ini. Tinggal ditulis Bapak Ibu. Tinggal ditulis, diketik biasa. Bapak Ibu suka mengetik di Android ataupun di laptop ya. Bapak Ibu tinggal mengetik. Nah, ini if I can Google anyone can. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini silakan disesuaikan. Kemudian kita juga bisa menyisipkan ini Pak Kiki. Nah, ini yang paling penting. Kita bisa menyisipkan gambar, tabel, gambar baru dari Drive atau gambar baru. Kita bisa gambar baru yang tadi yang kayak di screenshot seperti itu. Kemudian ini ya, menyisipkan gambar. Contoh ya. Bapak Ibu, kalau kita mau ini menyisipkan, ini dulu ya Bapak Ibu, menyisipkan gambar, kita mau membuat ini ya gambar, menyisipkan gambar seperti ini Pak Kiki. Nah, kita bisa telusuri internet. Di sini kita bisa langsung Bapak Ibu, kalau kita mau menuliskan misalkan Pak Kiki pelajarannya misalkan kita itu pelajaran mobil. Kita ketik aja mobil. Nah, kita tinggal klik, sisipkan Pak Kiki. Lihat. Nah, ini dia. Ini udah jadi gambar mobilnya seperti itu. Gampang kan Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak usah download dulu ke misalkan kita cari dulu di Google yang lain, tapi di sana langsung bisa tring seperti itu. Jadi kita bisa langsung. Nah, kenapa saya bisa ini tinggal sisipkan link aja di sini nih di atas. Ini sisipkan link. Nah, misalkan kita mau menyisipkan video kalau di sini nggak ada ya, karena di Google Doc itu tidak bisa menyisipkan video. Jadi saya menyisipkan link. Nah, seperti itu, menyisipkan link seperti ini ya. Sebentar, kita cari dulu ya dari YouTube. Contohnya mobil balap. Misalkan kita mau memberikan pelajaran mobil balap. Nanti intinya Pak di sini kita Pak Kiki misalkan ini mengetikkan link ini ya Pak Kiki. Nah, klik yang di atas aja. Saya contohnya biar tidak mondar-mandir tab ya. Ini kita di sini terapkan. Nah, jadi ketika anak-anak mengeklik mobil ini, kalau udah jadi PDF itu,
bisa keluar link sesuai link ini, begitu. Nah, bagaimana ini? Kita juga bisa ngedownload. Di sini pilih file di atas, Bapak Ibu. Kita bisa memindahkan ke perangkat, mau ke handphone, mau ke laptop. Di sini kita bisa download. Nah, downloadnya itu bisa banyak bentuknya. Bisa Word, bisa format open dokumen, RTF, PDF, TXT, dan zip, atau EPUB juga bisa, Bapak Ibu. Nah, itu kelebihannya. Nah, sekarang udah paham kan bagaimana Bapak Ibu jika membuat misalkan bahan belajar seperti itu ya. Nah, kayaknya Magic besok ya, Bu. nah, magic. Nah, makanya cuma gini, ketika saya membuat laporan Pak Kiki, kelemahannya ketika membuat laporan ini kok berupa gambar semua. Ketika dicetak seperti itu. Jadi tetap kita harus memberi keterangan, menonton, menyimak video seperti itu. Jangan kayak saya membuat BBM-nya itu tanpa keterangan, klik doang gitu. Seperti itu. Karena kita akan harus laporan kepada yang berwenang gitu, yang pemangku kebijakan yang mengamati kita dalam mengajar seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, kemudian ini membuat ini siapa ya yang suaranya? Nah, kita akan membuat ini juga gambar ya, membuat gambar baru ini ya. Nah, karena di sini tugasnya itu Bapak Ibu harus membuat gambar baru. Nah, ini dia membuat gambar, kita sisipkan gambar baru. Nah, di sini kita juga bisa membuat tindakan apa. Nah, di sini ada word art. Nah, tinggal ditulis word art. Nah, word art. Biar agak kreatif. Kalau di tugas tulisannya word art, tapi kalau di sini misalkan mobil balap. Nah, seperti itu. Simpan. Nah, mobil balap. Simpan. Nah, seperti itu. Nah, gini Pak Kiki. Nah, jadi kan bagus. Ini mobil balap. Jadi kan tidak hanya apa ya? Tidak hanya gambarnya doang. Ini apa mobil? Ini mobil siapa lagi dipajang-pajang seperti itu? Mungkin mobil Pak Irwan atau Bu Neng Hasanah atau Bu Wida atau Pak Kiki, siapa aja gitu. Jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa ngedownloadnya dengan berbagai bentuk. Kemudian kita juga bisa memberikan tulisan yang indah juga, bebas ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu explore sendiri sesuai kemampuan. Nah, bagaimana kalau kita mau Cina biar agak keren. Ini kan kita lagi sama Google nih. Kita bisa telusuri internet juga, misalkan Google. Nah, seperti ini. Kan banyak gambar-gambarnya. Nah, seperti ini. Tinggal pokoknya berupa gambar-gambar Bapak Ibu bisa Bapak Ibu explore langsung di sini. Keren nggak Bapak Ibu? Nah, seperti ini ya. Kenapa saya selalu menggunakan ini? Kenapa saya bisa lari kencang? Karena dibantu oleh Google Pak Kiki. Jadi kita bisa gitu. Jadi kenapa di sekolah atau bikin beda itu karena dibantu oleh Google, kita bisa eksplorasi dengan cepat ya Bapak Ibu sesuai dengan zamannya. Karena kalau kita hanya diam aja gitu, maka tidak akan cepat sampai, tapi kita akan terlambat seperti itu. Apa ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Nah, oh iya, mantap. Ini Pak Kiki memberi komentar, mantap Kang Mas Hafid langsung dilantik. Weh, jelas dong. Ya keren ya Pak Hafid, keren. Oke, kita lanjut. Sebentar nih. Ya, silakan. Ini kan kita tidak hanya diseminasi Bu Eli saja gitu ya. Ya. Sementara bidikan kami itu ingin juga di realitas para guru. Salah satunya untuk Cihaur kan udah mulai dengan metal. Ya. Kemudian Ciamis pun
saya ingin menggunakan Bu Eli di dunia nyata karena memang kan guru-guru sekarang harus selalu di dunia nyata. Walaupun di dunia maya sudah difasilitasi demikian hebat, ketika nggak bertemu di dunia nyata, siga ngadongeng gitu kata mereka mah. Karena memang daya fantasinya mungkin sudah agak sedikit kelam ya, tertutup oleh apa gitu ya. Jadi ini kan biar kita, kalau Bu Eli senangnya dengan peribahasa satu tepuk dua maksud gitu ya, karena memang itu satu peribahasa yang bagus ketimbang sambil menyelam minum air kan kasegrek ya. Nah, jadi inginnya nanti ketika ini kan sampai tanggal 5 ya. Sampai tanggal 5. Pasca tanggal 5 kita akan mencoba membuat MOU dengan Pak Kadis supaya nanti nilai angka kredit terutama bagi rekan-rekan guru itu kan salah satu pacuannya tetap harus ada apa yang dituju ya, walaupun memang intinya ilmu itu paling penting, namun selalu saja ada hal lain yang menjadi pangbibita gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi di darat juga. Kebetulan kita punya presenter Bu Widani, jadi nanti bisa kita berdayakan untuk mengelola rekan-rekan guru khususnya untuk di Ciamis supaya tidak ketinggalan sama rekan-rekan yang di Cihaur. Pak Dedi kan ini sudah 11 kali kita Ciamis belum satu kali pun. Itu Bu Eli barangkali sebagai apa ya, sebagai keinginan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kiki. Kebetulan Pak Kiki ini ketua KKG di Kecamatan Ciamis ya. Tentu saja kalau ketua KKG itu kalau kata pembelajaran kemarin itu pengennya juga guru well-being gitu kayaknya. Seperti itu ya. Pengen juga guru well-being. Jadi kita menuju student well-being itu gurunya juga harus well-being, maksud Pak Kiki seperti itu. Kalau di mungkin kalau di Cihaur seperti itu udah terbiasa Pak Kiki, betul. Namun kita di sini di Ciamis kan suka pilih-pilih gitu. Kebetulan sekarang ada sertifikasinya dari Repo, kebetulan kita juga bisa kita bisa mengaplikasikan dalam kegiatan nyata juga seperti itu. Sebetulnya kita juga bisa membuat apa aja dari Google Doc ini. Google Doc kita bisa membuat, misalkan kalau sekarang mau bulan Ramadan, kita buat panduan Ramadan. Nah, kita buat juga video, misalkan gini, kalau ada yang guru PAI di sini, misalkan untuk hari, misalkan 10 hari bersama, misalkan kegiatan pesantren kilat, kita kasih 10 video, misalkan seperti itu, kita klik, kita kasih di itu, kemudian kita juga kasih Google Form untuk laporannya, jadi deh kegiatan Ramadan. Itu contoh kecilnya, kita bisa manfaatkan untuk seluruh kecamatan, bahkan untuk seluruh kabupaten juga seperti itu. Jadi begitu mudahnya menyentuh orang banyak gitu tentunya Pak Kiki. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa mengganti juga ini judulnya kan tadi Google Who and You ya. Bapak Ibu bisa ini misalkan di sini Bapak Ibu bisa menggantinya juga ya dengan di sini ya, diklik di atas ya. Kelihatan tidak Bapak Ibu? Nah, misalkan kita mau membuat modul kegiatan Ramadan ya. Ini kan kita lagi belajar ya. Modul kegiatan Ramadan. Nah, seperti itu. Misalkan kita klik di luar, ini udah jadi ganti judulnya. Contoh itu ya. Contoh seperti itu. Kemudian yang ini yang bikin canggih lagi nih, ada lagi Pak Kiki itu masih belum ada apa-apanya, ada yang lebih canggih lagi nih. Nah ya, seperti ini, kita berhenti dulu dari Google Doc, kita move on dulu ke Google Slide ya. Google Slide itu pokoknya bikin orang nggak bisa move on deh, pokoknya Pak Kiki juga pasti wow gitu ya, pasti seperti itu ya. Karena keren banget, betul, kita bisa share juga di Android, kita bisa share. Walaupun kita misalkan gimitnya di Android, kan drive-nya tetap yang itu. Pak Kiki di laptop yang itu, di HP itu. Jadi kita bisa share di mana aja, seperti itu. Pokoknya yang bikin kita itu bagaimana ya, susah move on. Kemudian kita juga bisa kolaborasi ya, buat Bapak Ibu nanti bisa buat kolaborasi di Google Slide ini. Nah ini, yang ini tutup dulu ya untuk Google Doc-nya. Kita pindah ke Google Slide. Google Slide sebetulnya ini untuk Google Slide
banyak sekali Bapak Ibu template-template yang gratisan yang bisa kita ambil. Makanya kemarin pas presentasi aneh kan ya Pak Kiki, mungkin Pak Kiki yang tahu presentasi kenapa saya kok bisa aneh gitu, tidak seperti yang lainnya, tidak tampilannya yang begitu-begitu aja. Karena saya selalu sukanya mengeksplor dan mengeksplor. Nah, seperti itu. Jadi untuk perlu misalkan ada butuh 3 warna, ambil yang itu udah 3 warna. Banyak sekali template yang bisa kita gunakan atau manfaatkan ya Bapak Ibu. Tapi tidak sekarang ya, karena waktunya ini juga mepet seperti itu ya. Nah, ini kita ada pertanyaan, ada yang bertanya lagi? Oke, siapa yang mengangkat tangan? Bu Wida? Pak Rudi? Siapa yang mengangkat tangan sebentar? Saya lihat dulu. Bu, izin Iya. bertanya. Iya, silakan. Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu di Waalaikumsalam. Google Classroom kan ada tugas praktek ya, Bu? Iya, Nah, sudah dijelaskan di sana. Nah, itu harus diselesaikannya dalam waktu sampai kapan gitu waktunya? Nah, di sana udah ada waktu ekspektasinya 40 sampai 45 menit. Bisa dikali-kali berapa ya? Kita butuhnya sampai hari terakhir tanggal 5, siap tidak Bapak Ibu? Siap ya? Nah, tanggal 5 biar kita bisa ajukan langsung ke reponya. Tugas-tugas Bapak Ibu udah masuk semua, nggak apa-apa ya tanggal 5. Sampai tanggal 5 juga nggak apa-apa ketika kita pertemuan terakhir. Jadi, nanti kita bahas mana-mana yang salahnya di mana, nanti bisa diperbaiki untuk besok harinya seperti itu. Oh, jadi nanti sampai akhir ya, Bu? Iya, sampai akhir. Tenang Bu Eva. Iya. Waktunya lama. Jadi bisa explore. Nanti bikin ketagihan explore Bu Eva. Nah, seperti itu. Ya, Bu. Pak Kiki udah senyum-senyum kayaknya udah pengen explore nih. Nah, ya seperti itu ya. Udah Bu Eva, cukup? Udah Bu, udah. Makasih. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, ini kita lanjutkan di sini ya. Once upon of Google. Kita akan memberikan judul slide ini dengan nama Albert Einstein ya. Albert Einstein. Sama ya, memberikan judulnya seperti tadi ya. Di sana di pojok kiri atas. Kita juga mau menyisipkan merubah background. Ini nih yang keren banget ini. Ini kita bisa mengubah backgroundnya. Nih, kita bisa pilih gambar. Misalkan pilih gambar dari mana. Misalkan pengen gambar apa nih? Ada request nggak? Pengen gambar apa misalkan? Kalau kita pilih warna juga boleh. Misalkan kalau pilih warna misalkan gini. Pilih warna kuning. Misalkan klik. Oke, selesai. Nah, seperti ini. Oke. Layarnya nggak penuh. Nggak tampil katanya Bu. Tapi di sini ada kok Bu. Mungkin Ada. Sinyalnya ya. Sinyal dari ibunya. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu akan saya bagikan juga rekamannya, nggak tahu nyangkut di mana karena tadi sayanya keluar masuk gitu ya. Nanti ada rekamannya, tenang Bapak Ibu. Ini kita bisa merubah gambar nih Pak Kiki, kenapa bisa tampilannya keren-keren? Karena ini gini, bisa latar belakang pilih gambar, kita juga bisa penelusuran gambar juga, misalkan apa gambar tadi, mobil ya, favoritnya mobil, mobil Pak Irwan sukanya mobil Lamborghini kayaknya nih. Nah, kita seperti ini bisa kita ubah latar belakangnya, sisipkan. Itu gambarnya sudah HD ya Bu ya? Sudah high quality. Iya. Ini kayaknya ini terlalu besar. Jangan yang terlalu besar ininya. Nah, ini kita sisipkan. Coba yang ini. Bisa tidak? Oke. Tara. Nah, ini udah keren banget kan? Kalau kita mau ngejelasin mobil, kita bisa langsung gini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk penggunaan latar belakang ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian kita juga di sini bisa nambah seperti itu, enter ya. Kita bisa membuat sebuah judul, misalkan mobil.
balap. Nah, seperti itu ya. Mobil balap, kita bisa ganti hurufnya bebas ya Bapak Ibu. Misalkan pakai ini, mobil balap ya, yang bagus. Nah, mobil balap. Kita bisa mengukur ukuran hurufnya juga. Kita juga bisa mengatur posisinya juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa ini bisa explore gambar lagi ya, seperti tadi. Tadi seperti di Google Doc kita juga bisa sisipkan gambar. Nah, di sini kalau tadi untuk latar belakang, ini untuk ini ya, untuk gambar tempel di sini. Misalkan di sini gambar Albert Einstein. Nah, di sini klik. Oke, ini kita klik ya. Sisipkan. Oke. Ini gambar Einstein-nya udah ada. Ya, kita pakai latar belakang. Tadi latar belakangnya kuning aja ya, tidak mobil lagi. Kita pakai latar belakang kuning. Ini. Oke, nah ini ya. Mobil balap, tapi judulnya gambarnya Albert Einstein. Ya udah kita ganti ya. Albert Einstein ya. Nah, ini Albert Einstein. Nah, ini ya. Ini Albert Einstein. Kita bisa kemudian kita bisa percantik ini fotonya, lihat ya Bapak Ibu. Di sini ada crop. Kalau biasanya kita menggunakan crop, pangkas itu geser gitu ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan cropnya, bentuknya berbeda. Jadi bisa kita crop. Nah, bentuk, kita klik panah yang ke bawahnya, kita bentuk jadi lingkaran. Oke, ini hasilnya keren kan Bapak Ibu? Kita bisa edit-edit seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga selain itu lihat di bawah, ada di bawah kuning ini ada pelajari, kelihatan tidak? Terlihat Bu, terlihat. Nah, kita bisa explore juga di sini, lihat. Explore, pelajari itu apa? Nah, kita Albert Einstein. Nah, bisa juga merubah posisinya mau di mana gitu. Kita Sudah bisa merubah diberikan ya, Bu, ya? posisinya di mana sesuai kehendak Bapak Ibu. Nah, kemudian ini, yang ini kalau kita mau mengutarakan Albert Einstein, kita bisa mencari, menyisipkan ini ya, searchingan kita, misalkan tentang Albert Einstein ya. Albert Einstein. Nah, seperti ini. Oke, ini kita bisa membuka di misalkan dari Wikipedia ya. Dari Wikipedia yang judulnya Einstein ya, seperti itu. Oke, misalkan seperti ini, kita klik ini si hurufnya itu pinginnya. Tadi kan dari gambar ya Pak Kiki, mengeklik kemudian keluar link. Sekarang kalau dari huruf bisa tidak? Bisa Bapak Ibu. Nah, klik kemudian link. Klik kanan ya, maksudnya ini tadi klik kanan, kemudian link. Link. Nah, sisipkan. Oke, Albert Einstein gitu. Aduh, udah jadi deh. Udah jadi ininya. Nah, ini ketika Bapak Ibu mengklik ini, nah udah keluar deh ini seperti ini. Ceritanya tentang Albert Einstein. Enak banget kan kalau lagi ngajar. Kalau lagi ngajar menggunakan Google Meet, kita paparannya pakai Google Slide, ini seperti ini. Kemudian kita juga bisa kalau Bapak Ibu membuat tugas seperti ini, misalkan cari tokoh lain, misalkan ke anak-anak, sama di-upload. Nah, seperti itu. Bisa menggunakan akses edit kepada anak-anak. Kemudian ini juga, nah kita juga bisa komen, misalkan gini, kita juga klik gambarnya atau klik slide-nya, kita juga ini di sini ada seperti message ya, seperti kotak SMS. Nah, ini kita klik. Nah, misalkan gini. Tambah komentar. Oke. Kiki, kita mau mencari Kiki Kohara misalkan. Kiki. Nah, Kiki Kohara, saya mau tag. Tugaskan kepada Kiki Kohara. Pasti semuanya ada. Kemudian @gwe ciamis @guru.sd.
belajar.id misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini oke, semuanya pasti ada ya. Silakan. Akses komentar ya, silakan. Oke, nah ini bisa kita, misalkan kalau anak-anak, misalkan bisa ya, misalkan sama anak-anak, Ibu itu fotonya, misalkan yang dipasang itu nanti pojok wisata Bapak Ibu, kok itu fotonya di daerah itu ya, misalkan seperti itu, kita saling bertanya seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kenapa saya menuliskan GWE Ciamis? Karena ini Google Group-nya, jadi Bapak Ibu bakal dapat semuanya. Betul tidak? Udah dicek emailnya, pasti semuanya dapat ya. Seperti itu. Biar kenapa di Google Group kan? Jadi kita share satu kali klik, tidak usah menulis satu-satu. Tangan saya cuma 2 nih. Jadi kalau satu-satu 100 peserta ini diklik satu-satu manual, aduh, pasti deh lama banget seperti itu ya. Iya, biar efektif ya Bu ya. Iya, biar efektif. Jadi kalau kita punya kelas, tinggal klik satu, misalkan kelas 5 Nesacip seperti itu. Jadi cepat. Kita nggak perlu banyak menghamburkan waktu, bisa kegiatan yang lainnya lagi seperti itu. Kemudian ini nih, yang satu lagi, saya mau buat, nah ini bisa diduplikasikan ya slide-nya, kita bisa hapus ini gambarnya, kita bisa hapus ininya, kita juga bisa menyisipkan video, Bu Ida, kalau di sini bisa menyisipkan video keren banget, terus videonya juga bisa langsung dari YouTube, sana. dari YouTube, nah misalkan gini, Albert, misalkan di sini, sampah, video sampah kita cari di sini. Kita bisa eksplor langsung di sini. Wow, ini truk sampah selalu membersihkan di jalan. Lagu anak-anak misalkan klik. Nah, taram, ada di slide kita. Enak banget kan? Nanti kita tinggal memutarkan aja ke anak-anak ketika pembelajaran. Diputar. Nah, seperti itu. Diputar. Tinggal diputar di sininya, klik. Nah, ini bakal berputar ya. Sebentar ininya formatnya belum siap. Nah, seperti ini. Lihat, ini udah mulai. Nah, baby bus. Nah, seperti ini. Oh, ininya nggak dimatiin ya. Untuk subscribe. Nah, kedengaran nggak Bapak Ibu? Terdengar Bu. Iya, seperti itu contohnya. Keren banget kan? Nah, apa coba wah Pak Kiki udah gelisah nih, pengen explore. Enak banget gitu ya ngajarnya. Pantesan kenapa saya bisa lari kencang-kencang seperti itu ya. Nah, karena seperti ini Bapak Ibu, dibantu sama Google ya. Seperti itu ya. Jadi apapun kegiatannya kita dibantu, sangat dibantu. Contohnya kita mau menyisipkan, misalkan kalau pengen menyisipkan gambar, ini anak-anak, misalkan bentuknya ini lingkaran, tinggal dibuat aja di sini seperti ini. Nah, boleh kita kasih warna. Nah, di sini ada gambar cat. Nah, warna isi boleh kita pilih mana, misalkan merah. Nah, sisipkan gambar juga bentuk yang lain. Bentuk yang lain, panah, misalkan panah. Nah, gini. Nah, klik panah. Nah, boleh ya. Bebas Bapak Ibu mau eksplor apa aja ya. Tapi ditugasnya sesuai panduan ya gitu ya Bapak Ibu. Oh, ada lagi nih Pak Kiki. Nah, ada lagi nih. Di sini ada lagi. Saya mau mencontohkan satu lagi aja ya. Untuk di Google Slide satu lagi. Nah, seperti biasa tadi membagikannya boleh Bapak Ibu bebas ya. Bapak Ibu bebas membagikannya ke siapa aja yang kita pengen. Nah, ini di sini ini kita juga bisa menyisipkan audio. Audio itu berarti kalau kita mau membaca doa dulu, misalkan mau doa sebelum belajar. Nah, misalkan gitu ya. Klik doa sebelum belajarnya kita putar aja di sini. Nah, ini tinggal diputar nih. Nah, kalau saya begini ngajarnya. Dan Nabi Muhammad sebagai Nah, itu jadi sebelum belajar. nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Nah, tinggal klik. Wow. Lengkap banget kan? Udah ada audionya, videonya, gambarnya, bentuknya. Apa sih yang enggak? Nah, seperti itu. Nah, Saya itu bisa dijadiin ini Bu, PDF, bentuk PDF enggak slide-nya? kalau videonya nggak bisa dibuat bentuk PDF, tapi di download PDF bisa. Tapi kalau misalkan kalau video ini misalkan gini ya. Nah, ini misalkan ini kita linknya ini pengen tahu linknya di mana ya? Misalkan ini ya, linknya di mana? Kita sisipkan linknya di sini. Sisipkan linknya, salin URL video. Nah, seperti Ya. itu ya. Salin URL video, kemudian kita juga bisa nanti bisa langsung di download. Nah, seperti itu. Silakan nanti bisa langsung klik di sini, Bu Ida. Kalau tadi harus menyisipkan link, kalau di sini bisa langsung seperti itu ke YouTube-nya, gitu. Iya. Jadi ini downloadnya gimana downloadnya? Nah, di sini downloadnya juga banyak. Ada PDF, JPG juga bisa, PNG jadi gambar. Misalkan ini pengen gambar ini, gambar mobil buat wallpaper, boleh di-download. Nah, ini boleh ya di-download. Ini misalkan di sini kita pilih file, kita download JPG. Nah, slide saat ini, berarti slide ini yang mau di-download seperti itu. Kenapa saya bisa membuat PB virtual background atau buat ngajar juga? Karena kayak gitu, jadi kan cepet. Cuma 30 menit kita persiapan pembelajaran, jadi deh. Nah, seperti itu contohnya. Oke, terima kasih. Ini Bapak Ibu Asmaun ya dari SDN 1 Ariba Koman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nih? Bagaimana membagikannya? Membagikan di sini ya, seperti biasa kita bagikan, klik bagikannya. Mau ke siapa kita memberi akses, silahkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini pemberi komentar nih GWE. Nah, ini tadi ya sudah diberi aksesnya seperti itu. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, ini waktunya mau hampir habis ya. Padahal masih banyak nih materinya. Nanti Bapak Ibu bisa eksplor sendiri ya Bapak Ibu. Di laman www.belajar.id, di sana Bapak Ibu bisa mengeksplor kegiatan apapun. Nah, nanti kalau untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa untuk pertemuan yang akan datang kita bisa belajar Google Sheet. Google Sheet itu seperti Excel. Nanti juga kita bisa membuat diagram yang dinamis. Jadi ketika kita jadi bisa dikolaborasikan Pak Kiki antara si Google Slide sama sheet-nya itu bisa. Kenapa laporan saya tidak pernah salah? Karena dinamis itu. Karena dinamis. Jadi ketika saya merubah angkanya auto. Di itunya juga auto bisa berubah. Keren banget kan? Nggak lama, nggak kopas-kopas, jadi salah. Gitu. Nggak salah alamat ya Bu. Nggak salah alamat gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Nah, mungkin Bu, ini Bu ada ini ada Bu yang ya. masih Gimana Bu Ida? Iya. Ada yang mungkin ada sebagian guru yang mungkin penasaran hasil produk yang pernah Ibu buat itu yang di link ke yang di diklik langsung muncul kayak videonya kayak gitu. Mungkin bisa dikasih gambaran Bu hasil akhirnya. Oh, siap. Baik Bu Ida, terima kasih. Sebentar ini mau menjawab dulu Bu Eli Gmail yang saya tidak menerima pesan. Oke. Mohon maaf yang tadi mengirimkan Gmail ke chat, bisa ke chat Gmeet. Saya tadi lab group. Tolong dikirim email langsung ke Gmail saya supaya saya bisa tolong tuliskan Bu Wida Gmail guru belajar saya di chat. Jadi mengirimkan yang belum menerima email silakan konfirmasi ke sana biar nanti langsung ditindak ya. Biar nanti langsung dikonfirmasi. Oke, baik Bapak Ibu pengen lihat apa sih yang pernah kita buat, saya buat. Sebentar ini. Oke, ini mana ya? Kita di Classroom ya, di Classroom saya buka di kelas saya sendiri.
Mana. Up. Kalau saya di Classroom sendiri itu punya ini Bapak Ibu, punya apa ya namanya, punya perpustakaan sendiri gitu. Jadi supaya memudahkan saya di mana sih anak-anak bisa mencari informasi atau referensi untuk dibaca gitu. Karena toh drive kita juga sangat luas gitu. Sebentar ya Bu Wida, ini kenapa susah ya? Tidak bisa open karena bentuknya PDF. Oh, tidak dapat tindakan ya. Yang aslinya aja sebentar. Kalau bentuknya PDF tidak bisa di share screen kayaknya ini. Yang modul itu, yang modul. Oh, boleh modul ya, boleh modul. Modulnya kebanyakan Pak Kiki. Contoh ini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dibuka. Ini contoh beberapa modul yang saya buat ya. Beberapa modul yang saya buat. Ini beberapa modul yang pernah saya buat ini ya. Jadi saya nge-share-nya sebetulnya kalau ada yang kesulitan kita sesuaikan dengan kemampuan anak didik kita juga. Karena kalau yang Ibu saya aplikasi Google Classroom-nya tidak bisa diakses misalkan misalkan seperti itu karena kuotanya kurang. Saya kasih PDF juga, misalkan orang tuanya kalau minta kita kasih PDF kan kita bisa download PDF juga gitu di laptop untuk dokumen-dokumen atau slide yang kita buat gitu. Yang pastinya tadi kan tidak ada guru yang dapat dikalahkan oleh teknologi nih. Seberapa kita berusaha untuk mengajarkan anak-anak ya. Yang ini kalau nggak salah nih, aslinya yang ini. Ini Bapak Ibu, sebentar. Saya ganti untuk share screen-nya. Ini yang pernah saya buat ketika saya di print out pusing karena tidak ada keterangan apapun gitu ya. Walaupun nah ini ya, ini kalau nggak salah yang BBM 6 gitu. Jadi kalau saya praktik langsung di pembelajaran itu, saya memberikan muatan materi itu selama 1 minggu 1 kali gitu. Jadi mereka belajar mandiri bersama kelompoknya, boleh sama orang tuanya, boleh sama siapa aja. Kemudian saya home visit 1 minggu sekali. Walaupun kalau keadaan sibuk, saya home visit-nya sama orang lain. Nah, seperti itu. Itu trik kita ya, untuk bagaimana supaya bisa ini ya. Nah, ini ya, ini email guru akun belajar saya di sana. Silakan kirim email ke sini. Nah, ini ya. Di sini, ini contoh modul yang ini petunjuknya seperti biasa. Membaca 15 menit, membaca buku pelajaran, carilah informasi permasalahan dari buku atau internet. Simbol ikon. Ini cuma gini doang. Ketika diklik itu, anak-anak masuk ke video yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Cuma ini bukan PDF ya Bapak Ibu, susah untuk membuka PDF sekarang di sini. Oke, yang ini aja nih. Sugan tahu aja bisa. Oh, ini yang bisa nih. Ini bisa nih. Kayaknya ada yang link-linknya. Ini yang contoh BBM yang pernah saya buat. Jadi anak-anak itu saya melingkan video, kemudian lembar kerja dan game. Ini game. Kalau nggak ada gamenya anak-anak gimana ya? Ini game 1, game 2, game 3 kita bisa buat dengan banyak alternatif game ya. Kita bisa buat dari Educandy, Kahoot, ataupun Wordwall gitu, bisa bebas ya Bapak Ibu untuk eksplorasi gamenya seperti itu. Ini kayaknya bisa Pak Kiki nih. Ini sebentar berhenti dulu. Nah, ini yang BBM 7 aja. Kalau BBM 6 udah ini tidak bisa di-linkkan, nggak bisa terlihat. Kalau dari laptop, dari HP mungkin bisa. Sebentar ini. Nah, ini Bapak Ibu ini. Nah, ini bentuk PDF BBM 7 ya yang saya buat. Ini contoh. Sebelum mulai belajar kita bernyanyi dulu tentang air terjun. Kita anak-anak tinggal mengklik aja gini. Klik. Nah, ini langsung keluar Pak Kiki. Nah, sebentar ya.
pasti terdengar nanti lagu air terjun. Walaupun tidak bisa di-share screen. Sebentar, nah seperti itu Bapak Ibu, enaknya mengajar menggunakan Google. Kita tinggal klik, nah ini, lihat, ini di luar ini bentuknya seperti angka 1, tapi di gambar ini bentuknya seperti tangan yang mau mengeklik gitu ya. Seperti itu. Iya. Nah ini untuk 1 minggu gitu, ini kegiatan untuk 1 minggu, contoh nyatanya bisa Bapak, yang ini maaf Pak Kiki, ininya memutar ini yang video. Nah ini kedengar ya, Bapak Ibu kedengar tidak? Iya, terdengar Bu. Nah, ini udah keluar nih. Nah, itu udah keluar ya. Udah keluar lagunya. Nah, kemudian ini contoh kegiatannya nggak banyak-banyak. Cuma udah gitu aja kegiatannya sesuai dengan KIKD yang kita inginkan aja. Seperti itu. Kemudian ini bisa juga kita linkkan ke blog. Nah, seperti itu. Ini contoh. Kemudian yang ini udah ya. Yang linknya cuma 2. Kalau yang ini tonton video ini untuk kalau nggak salah ini video untuk merubah untuk matematika ini kalau nggak salah. Seperti itu Pak Kiki. Ada yang lain pertanyaannya Bapak Ibu? Ada yang masih penasaran? Ada yang masih penasaran dengan Google Doc, folder, Drive? Pokoknya nanti bye-bye aja dengan handphone yang rusak karena memorinya full. Kita sistem cloud, jadi walaupun HP saya nggak sebagus HP-nya orang lain, tapi HP saya sangat produktif. seperti gitu ya. Iya. Oke, nggak ada pertanyaan kayaknya Bu Wida. Ya, mungkin dari Bapak atau Ibu masih ada yang penasaran mengenai materi yang Ibu Eli sampaikan. Tadi sudah disampaikan mengenai fitur-fitur Google ya, ada Google Drive, terus ada Google Docs, Google Slide, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ternyata fitur-fitur tersebut tidak hanya sebatas itu gitu ya. Kalau misalkan kita bisa berkreasi seperti Bu Eli tadi, kita bisa misalkan membuat modul digital ya Bu ya. Yang dimana ketika si anak mendapatkan modul tersebut itu tidak hanya berisi tulisan gitu, berisi teks, tapi juga ada multimedianya, bisa diklik, betul, terus Wida. bisa langsung nge-link ke Jadi bisa YouTube. bentuk, gitu. Bisa juga mungkin Bapak Ibu ada yang tahu podcast mungkin ya, materinya direkam sama kita, nah, terus anak-anak bisa mengaksesnya lewat modul tersebut, modul digital tersebut, ya Bu ya? Iya betul. Kita bisa menggunakan apa aja gitu, yang berupa online gitu. Nah, seperti itu Ibu dan Bapak. Tinggal bagaimana kita mencobanya ya Bu ya? Iya. Kalau misalkan saya ketika mengikuti pelatihan gitu ya, sebaiknya memang dicoba agar bisa ya Bu ya. Jadi hands on istilahnya. Jadi kita mempraktekkan, nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa langsung ditanyakan kepada trainer kita ya. Karena kita sangat beruntung sekali di Kabupaten Ciamis, mungkin hanya Bu Eli ya Bu ya yang mengikuti trainer Google ya. Mungkin baru saya Bu yang baru gitu. baru Bu Eli the first person mungkin yang mengikuti Google tersebut ya, pelatihan Google, karena saya juga melihat melihat persyaratannya banyak sekali dan sangat kemungkinan kecil ya untuk bisa lolos. Nah, alhamdulillah Bu Eli dari Kabupaten Ciamis bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari Google-nya, dan beliau dengan baik hati men-sharingkan ya ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Bapak dan Ibu, melainkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar Ibu dan Bapak juga bisa menjadi penggerak di sekolah masing-masing. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke. Karena Bapak Ibu pada awalnya saya juga bukan untuk gini-gini gitu, tapi saya hanya butuh aja, saya pengen belajar gitu supaya saya mengajarnya itu lebih baik di masa pandemi ini. Awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan kok ada kesempatan ya saya ikuti aja gitu, ikuti aja alurnya. Sama kayak Bapak Ibu, ada kesempatan seperti ini, pelatihan Google dulu.
Saya pun sama dulu mengikuti kegiatan seperti ini, kemudian bisa mengikuti GMT ini dengan baik karena udah bermodalkan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke, kalau sepertinya tidak ada lagi pertanyaan karena waktunya sepertinya udah lebih Bu Wida. Asik banget Iya, ya Bu. ini. Udah waktunya sholat asar juga, Bu. Iya. Ya. Karena kita waktunya cuma pertemuannya 2 jam aja. Oh iya Bapak Ibu jangan lupa untuk pertemuan kerjakan tugasnya dulu semampunya Bapak Ibu. Kalau ada yang perlu ditanyakan boleh di Google Chat karena saya on terus di Google Chat. Saya ada di handphone jadi saya bisa langsung menjawabnya seperti itu. Kalau WA suka bertumpuk gitu. Iya. Kalau WA suka bertumpuk jadi saya lupa gitu. Saya lupa cuma soalnya kita belum terbiasa pindah ke awang-awang gitu Pak Kiki. Jadi kita biasanya WA lagi jadi gitu seperti itu. Oke. Terus ini satu lagi yang wajib biar dapat sertifikat 32 jam buat teman-teman yang belum masuk juga boleh daftar ya. Boleh daftar juga, boleh menyusul asal nanti melihat rekamannya saja seperti itu. Asal nanti melihat rekaman kegiatan, kemudian mengerjakan tugasnya di Google Classroom, dan wajib mengikuti pertemuan virtual di hari kelima. Seperti itu Bu Wida, makasih. Iya, terima kasih. Sudah cukup Bu penyampaian materinya? Ya, mungkin untuk hari ini cukup saja dulu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan virtual hari ini sudah berjalan dengan begitu baiknya yang tadi sudah disampaikan dari keynote speaker, terus juga pemaparan yang sangat luar biasa dari Bu Eli sebagai pemantik juga ya bagi kita untuk terus semangat mengikuti pelatihannya. Mudah-mudahan acara kegiatan ini berlangsung dengan lancar untuk kedepannya juga. Dan untuk virtual meeting atau pertemuan secara virtual dilaksanakan 2 kali ya Bu Eli, hari ini dan juga hari kelima. Untuk hari selanjutnya sampai hari kedua terakhir itu berarti secara asinkronus melalui Google Chat dan juga Google Classroom. Jadi Ibu dan Bapak jangan lupa untuk selalu melihat dan juga berkunjung ke Google Classroom. Barangkali ada tugas baru yang harus dikerjakan setiap harinya seperti itu ya Bu ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Wow, ini ada dari Lampung katanya Bu. Masya Allah sekali. Alhamdulillah ya. Ternyata dari sini dari Kabupaten Ciamis mengadakannya ada juga yang menyantol dari Lampung Bu Eli. Wow, keren ya. Alhamdulillah. Keren sekali. Ya, tetap semangat ya Pak mengikuti jalannya kegiatan kali ini. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Untuk hari sebentar Bu Wida. Untuk tugas Google Classroom-nya kalau sudah selesai tolong diserahkan. Jadi saya bisa memeriksanya gitu. Iya. Soalnya banyak udah selesai tapi belum diserahkan seperti itu. Iya, mungkin begini ya Pak Bu. Mungkin ada istilah yang berbeda jika tidak jadi ada yang di Google Classroom-nya itu ada yang dikirim atau disubmit gitu ya. Jadi ketika Ibu sudah mengupload tugasnya silakan submit atau kirim tugas gitu ya. Harus diserahkan karena kalau misalkan Ibu dan Bapak hanya mengupload itu tidak sampai ke Bu Elinya seperti itu. Jadi harus diklik submit atau dikirim ya Bu ya. Nah, kalau